Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Lokal A3 Manajemen, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dari Universitas Borneo Tarakan. Kami di sini anggota kelompoknya ada 3 orang. Yang pertama dengan saya sendiri atas nama Eti Sumira dengan NPM 1940401032. Nama saya Pipi Septiana, ber-NPM 1940401030. Saya Sri Wulandari dengan NPM 1940401029. Baiklah, pertama di sini kami akan menjelaskan dari pertanyaan diskusi bab 14 halaman 667 sampai 668. Pertanyaan nomor 1 sampai 19. Baiklah, pertanyaan yang pertama yaitu apa perbedaan dari rencana kebutuhan kotor dan rencana kebutuhan bersih? Jadi untuk jawaban nomor 1, perbedaan antara rencana kebutuhan kotor dan rencana kebutuhan bersih ialah di mana rencana kebutuhan kotor adalah suatu jadwal yang menunjukkan total permintaan suatu barang, yaitu suatu pengurangan dengan persediaan yang dimiliki dan penerimaan yang dijadwalkan, serta yang pertama ketika akan dipesankan dari pemasok dan yang kedua ketika produksi akan dimulai untuk memenuhi permintaan pada tanggal yang telah ditentukan. Dan rencana kebutuhan bersih ialah hasil penyesuaian kebutuhan kotor atas persediaan yang dimiliki dengan penerimaan yang dijadwalkan. Selanjutnya pertanyaan yang nomor 2 yaitu ketika rencana kebutuhan material MRP telah ditentukan, apa aplikasi manajerial lainnya yang bisa diterapkan dalam teknik ini? Jawaban untuk nomor 2 yang mengenai rencana dalam bahan material telah ditentukan, aplikasi lain yang bisa diterapkan dalam teknik ini ialah pohon struktur produk. Didefinisikan sebagai bagan informasi tentang hubungan antara produk akhir dengan komponen-komponen penyusun produk akhir. Struktur produk merupakan suatu informasi tentang hubungan antara komponen dalam suatu perakitan, juga memberikan informasi tentang semua item, seperti nomor komponen dan jumlah yang dibutuhkan pada setiap pembelian. Pertanyaan nomor 3 yaitu apa persamaan antara MRP dan DRP? Jawaban dari pertanyaan nomor 3 yaitu apa persamaan antara MRP dan DRP. Jadi ada beberapa persamaan, yaitu yang pertama menggunakan cara perhitungan matematis yang sama, yang kedua mempunyai matriks komponen perhitungan yang sama, yang ketiga membedakan permintaan yang bebas dan terikat, yang keempat metode berlaku untuk permintaan terikat, dan yang kelima atau yang terakhir keduanya menggunakan cara pemesanan berdasarkan waktu. Pertanyaan nomor 4 yaitu mengapa MRP2 berbeda dengan MRP? Jawaban dari pertanyaan nomor 4 yaitu bagaimana MRP2 berbeda dengan MRP. Jadi di sini MRP adalah sebuah metodologi dan sistem yang digunakan untuk merencanakan dan mengatur proses manufaktur. Dapat diartikan pula yaitu sebuah sistem informasi yang memberikan informasi jenis bahan yang mana yang diperlukan untuk membuat sebuah unit dengan waktu tertentu, yang mana terangkum dalam daftar kebutuhan bahan. Sedangkan MRP2 adalah sistem informasi yang mengintegrasikan semua proses manufaktur dan aplikasi yang terkait, termasuk pendukung keputusan dan material requirement planning (MRP), akuntansi serta distribusi. Baiklah, pertanyaan yang nomor 5 yaitu kebijakan ukuran lot manakah yang baik yang untuk diterapkan di perusahaan manufacturing. Jawaban dari pertanyaan nomor 5 yang mengenai kebijakan ukuran lot yang terbaik bagi perusahaan manufacturing adalah kebijakan lot untuk lot. Karena teknik menentukan ukuran lot ini menghasilkan secara tepat apa yang diperlukan untuk memenuhi rencana sebuah manufacturing.
Pertanyaan nomor 6 yaitu bagaimana dampak dari mengabaikan biaya perolehan dalam mengalokasikan stok yang ada dalam sistem DRP mengenai ukuran lot. Selanjutnya untuk jawaban nomor 6 yaitu dampak dari diabaikannya biaya perolehan ini adalah biasanya menimbulkan kekurangan stok barang apalagi permintaan dari konsumen mengalami kenaikan sehingga kebutuhan konsumen tidak bisa terpenuhi karena kekurangan stok di gudang. Pertanyaan nomor 7 yaitu MRP bukan hanya sekedar sistem persediaan. Apa kemampuan lain yang dimiliki oleh MRP? Baiklah, jawaban yang nomor 7 mengenai apa kemampuan lain yang dimiliki oleh MRP. Jadi yang pertama yaitu MRP memiliki kemampuan untuk menentukan kebutuhan pada saat yang tepat. Maksudnya adalah menentukan secara tepat kapan suatu pekerjaan harus diselesaikan atau kapan material harus tersedia untuk memenuhi permintaan atas produk akhir yang sudah direncanakan pada JIP. Yang kedua yaitu membentuk bantuan minimal untuk setiap item dengan diketahui kebutuhan produk jadi. MRP adalah menentukan secara tepat sistem penjadwalan berdasarkan prioritas untuk memenuhi semua kebutuhan minimal setiap item komponen. Selanjutnya di sini yang ketiga yaitu menentukan pelaksana rencana pemesanan. Maksudnya adalah memberikan indikasi kapan pemesanan atau pembatalan terhadap pesanan harus dilakukan, baik pesanan yang diperoleh dari luar atau dibuat sendiri. Yang keempat atau yang terakhir, menentukan penjadwalan ulang atau pembatalan atas suatu jadwal yang sudah direncanakan. Pertanyaan nomor 8 yaitu opsi apa bagi perencana produksi yang memiliki A. Jadwal yang melebihi kapasitas dalam minggu mendatang. B. Kekurangan kapasitas secara konsisten dalam pusat tugas tersebut. Jawabannya yang A. Kemungkinan perencanaan produksi untuk memindahkan pekerjaan antara periode waktu untuk melancarkan beban atau sebaliknya untuk mengarahkan masih di dalam kapasitas. Yang B, maka taktik yang dibuat baru saja dibahas tidak memadai. Hal itu berarti penambahan kapasitas melalui karyawan, mesin, waktu lembur, atau subkontrak. Pertanyaan nomor 9 yaitu jadwal induk yang dicerminkan dalam 3 cara yang berbeda bergantung pada apakah proses tersebut dilakukan secara terus-menerus, bagian pekerjaan, atau berulang-ulang. Apa 3 cara tersebut? Jawabannya yaitu yang pertama pesanan dari konsumen dalam bagian pengerjaan atau membuat sesuai dengan pesanan dari perusahaan. Yang kedua, modul yang berulang-ulang atau merakit sesuai dengan pesanan atau peramalan dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, produk akhir yang berkelanjutan atau persediaan sebagai dasar untuk membuat teknik peramalan yaitu dalam perusahaan tersebut. Pertanyaan nomor 10, apa fungsi dalam perusahaan memengaruhi sistem MRP? Lalu bagaimana? Jawabannya yang pertama yaitu memberikan tanggapan secara lebih baik bagi pesanan dari konsumen sebagai hasil dari peningkatan kepatuhan pada jadwal. Yang kedua, memberikan tanggapan dengan lebih cepat atas perubahan pangsa pasar. Yang ketiga, yaitu meningkatkan pemanfaatan sarana dan tenaga kerja. Yang keempat, mengurangi jumlah persediaan. Bagaimana? Karena pemanfaatan dan sarana dengan baik dapat menghasilkan tingkat produktivitas dan hasil imbas investasi yang lebih tinggi. Pertanyaan nomor 11, apa yang menjadi dasar pemikiran bagi A. Daftar bahan bayangan, B. Perencanaan daftar bahan, C. Daftar bahan yang semu. Jawabannya yang A. Oleh karena itu, komponen daftar bahan bayangan akan diberikan kode untuk memperoleh perlakuan dengan barang induk mereka.
Bagian yang B, perencanaan daftar bahan sangat mudah karena menentukan jadwal produksi dan kegiatan seringkali difasilitasi dengan menetapkan seputar beberapa suku cadang terkait daripada sejumlah besar perakitan akhir. Lanjut bagian C, yaitu daftar perencanaan atau semu dibuat untuk menugaskan untuk induk buatan atas daftar bahan. Pertanyaan nomor 12, identifikasikan 5 persyaratan tertentu dari sistem MRP yang efektif. Jawabannya yang pertama, jadwal produksi utama atau apa yang harus dibuat dan kapan. Yang kedua, spesifikasi atau daftar bahan, yaitu bahan material atau suku cadang yang diperlukan untuk menghasilkan suatu produk. Yang ketiga, yaitu ketersediaan persediaan, yaitu apa yang merupakan stok perusahaan. Yang keempat, pesanan pembelian yang beredar, yaitu apa yang terdapat dalam pesanan, juga disebut sebagai penerimaan yang diharapkan. Bagian yang terakhir yang kelima, yaitu waktu tunggu. Waktu tunggu itu adalah beberapa lama waktu yang diperlukan untuk memperoleh beraneka macam komponen. Pertanyaan yang ke-13, apa keunggulan yang umum dari ERP? Jawabannya, keunggulan dari ERP yang pertama, integrasi antara area fungsional yang berbeda untuk meyakinkan komunikasi, produktivitas, dan efisiensi yang tepat. Kedua, perancangan perekayasaan. Yang ketiga, pelacakan pesanan dari penerimaan sampai fulfillment. Yang keempat, mengatur saling ketergantungan dari proses penagihan material yang kompleks. Yang kelima, pelacakan 3 cara yang sesuai antara pemesanan pembeli, penerimaan inventory, dan pembiayaan. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu akuntansi untuk keseluruhan tugas, yaitu untuk melacak pemasukan, biaya, dan keuntungan pada level inti. Soal yang nomor 14 yaitu apa perbedaan MRP, DRP, dan ERP? MRP adalah seperangkat program software yang dirancang untuk jadwal kebutuhan bahan. Program ini mencakup set terpadu program yang menentukan master item untuk setiap bagian, tagihan bahan, skema ledakan, file lead time, file status persediaan dan informasi vendor. DRP adalah waktu bertahap, rencana, replenishment untuk semua tingkat jaringan distribusi. Fokusnya adalah pada jaringan distribusi, retail, dan grosir. ERP adalah sistem yang sering mengintegrasikan MRP dan berbagai sistem akuntansi lainnya, manajemen sumber daya manusia, dan komunikasi dengan vendor dan pemasok. Yang nomor 15, sebagai pendekatan bagi manajemen persediaan, bagaimana MRP berbeda dari pendekatan yang dibahas dalam bab 12 dalam berhadapan dengan kuantitas pesanan yang ekonomis atau EOQ. MRP merupakan teknik permintaan dependen yang menggunakan material, persediaan, penerimaan yang diharapkan, dan perencanaan kebutuhan bahan material. Sedangkan EOQ merupakan teknik pengendalian persediaan yang meminimalkan total biaya, pesanan, dan penyimpanan. Nomor 16, apa kelemahan ERP? Terbatasnya kustomisasi dari perangkat lunak ERP. Sistem ERP sangat mahal. Perekayasaan kembali proses bisnis untuk menyesuaikan dengan standar industri yang telah dideskripsikan oleh sistem ERP dapat menyebabkan hilangnya keuntungan kompetitif. ERP sering terlihat terlalu sulit untuk beradaptasi dengan alur kerja dan proses bisnis tertentu dalam beberapa organisasi. Sistem dapat terlalu kompleks jika dibandingkan dengan kebutuhan
dari pelanggan. Nomor 17, manfaatkan web atau sumber lainnya untuk yang A. Temukan artikel yang menyoroti keuntungan sistem ERP. Yang B. Temukan artikel yang menggarisbawahi kesulitan dari pembelian, menginstal, atau kegagalan sistem ERP. Keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan sistem ERP. Yang pertama, penghematan atau direct saving cost. Keuntungan menggunakan sistem ERP adalah penghematan atau efisiensi yang didapat setelah menggunakan sistem ini dibanding sebelumnya. Yang kedua, kualitas informasi atau information quality. Dengan menggunakan sistem ERP yang mengintegrasikan setiap departemen, maka kita akan mendapatkan kualitas dari informasi yang lebih baik daripada sebelumnya. Yang ketiga, increase team productivity. Dengan digunakannya sistem ERP yang terintegrasi, kerja tim dalam proses pencarian informasi menjadi lebih mudah dan cepat sehingga waktu kerja menjadi lebih efisien. Yang keempat yaitu meningkatkan manajemen performance. Informasi yang diperoleh pihak manajerial lebih akurat dan informasi tersedia kapan saja pada saat dibutuhkan. Yang pertama, manajemen perubahan dan training. Kesulitan terletak pada perubahan praktek pekerjaan dilakukan. Training yang melibatkan banyak modul harus dilaksanakan seawal mungkin. Yang kedua, manajemen proyek yang buruk. Hanya sedikit organisasi yang mengimplementasikan ERP tanpa melibatkan konsultan. Namun, seringkali konsultan melakukan perbuatan yang merugikan kliennya dengan tidak membagikan tanggung jawab. 18. Gunakan web atau sumber informasi lainnya untuk mengidentifikasi apa sajakah di antara vendor ERP, SAP, PeopleSoft atau Oracle, American perangkat lunak, dan lain-lain yang termasuk di dalam modul perangkat lunak berikut. A. Manajemen hubungan dan konsumen. Yang B. Manajemen rantai pasokan. Yang C. Manajemen siklus hidup suatu produk. Yang A. Manajemen hubungan dengan konsumen. Perangkat lunak manajemen hubungan dengan konsumen untuk sisi masuk dari bisnis. CRM didesain untuk menyokong analisis penjualan. Sasarannya adalah sebagian besar konsumen yang menguntungkan dan mengelola armada penjualan. Yang B. Manajemen rantai pasokan. Perangkat lunak manajemen rantai pasokan untuk mendukung komunikasi vendor yang mutakhir, e-commerce, dan aktivitas yang diperlukan lainnya untuk pengundangan dan logistik yang efisien. Gagasannya adalah untuk mengikat kegiatan operasional ERP pada pengadaan, pengelolaan bahan material, dan para pemasok menyediakan perangkat yang dibutuhkan untuk pengelolaan seluruh 4 bidang secara efektif. Yang C. Setiap software ERP retail harus memiliki fitur manajemen produk, kategori produk, dan variasi produk. Fitur manajemen produk yang lebih maju dapat lebih menangani siklus hidup suatu produk. 19. Struktur sistem ERP menyarankan penerapan bucket dan pemuatan yang tak terbatas. Apa arti dari kedua istilah di atas? Pada sistem ERP yang digunakan tidak membatasi jumlah permintaan, maka banyaknya unit yang diproduksi dalam setiap time bucket selalu hampir bervariasi. Bucket ERP merupakan suatu metode alternatif dari sistem ERP. Metode ini memperkenalkan pembagian permintaan ke dalam ukuran lot yang tetap dengan waktu interval. Baiklah, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan atau menjawab dari soal bab 14, soal 14.2 dan soal 14.6 di halaman 672.
Baiklah, di sini saya akan menjawab untuk soal nomor 14.2, di mana diketahui pada soal ini Anda berharap hadiah tas pada soal 14.1 akan siap pada jam 5 sore. Namun, Anda harus melakukan penyesuaian terhadap barang-barang tersebut, seperti pen monogram, notepad, printer, dan referensi lainnya. Waktu tunggu untuk merakit adalah 1 jam untuk 200 JS pada saat barang-barang lainnya disiapkan. Sedangkan barang-barang lainnya memakan waktu cukup lama dalam pemesanan atau persiapannya. Diberikan bantuan untuk Anda bisa mempelajari. Sedangkan waktu estimasi barang lainnya adalah pada barang K 2 jam, barang L 1 jam, dan barang M adalah 4 jam. Dari data tersebut, kembangkanlah tahap perencanaan untuk mempersediakan atau mempersiapkan hadiah tas tersebut. Setelah kita ketahui data soal dari 14.2 ini ialah di mana waktu tunggu adalah 1 jam untuk merakit 200 JS. Barang K pemesanannya 2 jam, barang L 1 jam, barang M 4 jam. Barang harus siap pada jam 5 sore. Baiklah, pada tabel ini adalah tabel penjelasan atau perencanaan waktu pemesanan barang-barang pada barang M, L, K, dan waktu perakitan untuk soal nomor 14.2. Baiklah, pada tabel sebelumnya telah kita lihat bahwa itu adalah perencanaan waktu pemesanan. Di sini saya akan menjelaskan di mana pada barang M persiapannya 4 jam, maka barang M harus disiapkan mulai jam 12 siang sampai jam 4 sore. Pada barang L, waktu pemesanannya 1 jam, maka barang L harus disiapkan mulai jam 1 siang sampai jam 2 siang. Pada barang K, waktu persiapannya ialah 2 jam, maka barang K harus disiapkan mulai jam 2 siang sampai jam 4 sore. Pada pemesanan barang ini atau persiapannya, semua barang M, L, K harus selesai disiapkan pada jam 4 sore. Karena pada jam 4 sampai jam 5 sore ialah waktu merakit 200 JS. Soal 14.6. Mengacu kembali pada soal 14.3 dan 14.4 sebagai tambahan 100 unit S, juga terdapat permintaan 20 unit U yang mana merupakan komponen bagi S. 20 unit U diperlukan untuk tujuan pemeliharaan. Unit-unit ini diperlukan pada minggu ke-6. Modifikasi rencana kebutuhan kotor bahan material yang mencerminkan perubahan ini. Jadi diketahui S sama dengan 100, T 1 dikali S sama dengan 100, V 1 dikali T sama dengan 100, W 2 dikali T sama dengan 200, X 1 dikali T sama dengan 100, U 2 dikali S sama dengan 100, Y 2 dikali U sama dengan 200, Z 3 dikali U sama dengan 600, dan terdapat permintaan 20 unit U untuk pemeliharaan. U sama dengan 20 unit, Y sama dengan 2 dikali U, berarti 2 dikali 20 sama dengan 40. Sedangkan Z 3 dikali U, berarti 3 dikali 20 sama dengan 60. Yang S, kebutuhan brutonya ada 100 pada minggu ke-8, pesanan yang dikeluarkan ada 100 pada minggu ke-5, jadi waktu tunggunya yaitu 2 minggu. Yang T, kebutuhan brutonya ada 100 pada minggu ke-5, pesanan yang dikeluarkan ada 100 pada minggu ke-4, jadi waktu tunggunya yaitu 1 minggu. Yang U, kebutuhan brutonya ada 200 pada minggu ke-5,
dan 20 pada minggu ke-6. Pesanan yang dikeluarkan ada 200 pada minggu ketiga dan 20 pada minggu ke-4. Jadi waktu tunggunya yaitu 2 minggu. Yang V, kebutuhan brutonya ada 100 pada minggu ke-4. Pesanan yang dikeluarkan ada 100 pada minggu kedua. Jadi waktu tunggunya yaitu 2 minggu. Yang W, kebutuhan brutonya ada 200 pada minggu ke-4. Pesanan yang dikeluarkan ada 200 pada minggu pertama. Jadi waktu tunggunya yaitu 3 minggu. Yang X, kebutuhan brutonya ada 100 pada minggu ke-4. Pesanan yang dikeluarkan ada 100 pada minggu ketiga. Jadi waktu tunggunya yaitu 1 minggu. Yang Y, kebutuhan brutonya ada 400 pada minggu ketiga dan 40 pada minggu ke-4. Pesanan yang dikeluarkan ada 400 pada minggu pertama dan 40 pada minggu kedua. Jadi waktu tunggunya yaitu 2 minggu. Yang Z, kebutuhan brutonya ada 600 pada minggu ketiga dan 60 pada minggu ke-4. Pesanan yang dikeluarkan ada 600 pada minggu kedua dan 60 pada minggu ketiga. Jadi waktu tunggunya yaitu 1 minggu. Sekian dari penjelasan dan jawaban dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam jawaban kami, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.